Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toast.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah Saint-Claude Myth Zeta Mizar Seed. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Zeta Mizar Seed, salah satu dari ketujuh God Warrior yang muncul dalam serial animenya yaitu Saint Seiya Chapter Asgard. Mizar Seed ini adalah God Warrior yang pertama kali muncul dan langsung mengalahkan Taurus Aldebaran dan juga langsung mendatangi kediaman Athena untuk membunuh Athena. Tapi tentu saja Athena ini dilindungi oleh Saint Athena dan akhirnya Mizar Seed ini kembali ke Asgard. Dalam pertarungan di Asgard, Mizar Seed ini berhadapan dengan Andromeda Sun. Mizar Seed ini sendiri sebagai God Warrior adalah God Warrior yang sangat agresif dan juga cukup kuat dengan jurus andalannya yaitu Viking Tiger Claw yang membuat si Sun ini sangat terdesak. Tapi ternyata setelah Mizar Seed ini berhasil dikalahkan, baru terbongkar bahwa selama ini Mizar Seed dibantu oleh saudara kembarnya yaitu Al-Korbut yang kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan Mizar Seed. Bahkan ternyata yang mengalahkan Taurus Aldebaran ternyata bukan Mizar Seed melainkan Al-Korbut ini. Alasan Al-Korbut ini tidak menampakkan diri adalah untuk merebut posisi God Warrior dari saudara kembarnya sendiri yaitu Mizar Seed. Oke teman-teman, kita lanjut bahas dari box Saint-Claude Myth Zeta Mizar Seed ini. Untuk di bagian depannya sendiri ini kita bisa melihat figurnya dari Zeta Mizar Seed dan juga gambar Mizar Seed yang ada di animenya. Di bagian atas kita bisa melihat logo Saint Seiya dan di bagian bawah pastinya kita bisa melihat logo Bandai. Dan untuk figur ini rilis di tahun 2007. Lalu untuk di bagian sampingnya ini kita bisa melihat lambang objeknya dari Zeta ini. Ini adalah Zeta Robe dan untuk lambang dari objeknya ini seperti serigala ya. Lalu untuk di bagian belakangnya ini kita bisa melihat berbagai macam pose-pose yang kita bisa lakukan di dalam figur ini dan juga berbagai macam opsi di bagian kepalanya dan juga di sini kita bisa melihat objeknya. Lalu untuk di bagian sampingnya lagi ini sama, ini adalah lambang dari objeknya dan ada tulisan Saint-Claude Myth dan juga Zeta Robe. Untuk di bagian atasnya sendiri, seperti biasa untuk God Warrior, pasti ini adalah lambang bintang dari Ursa Mayor. Lalu untuk di bagian bawahnya seperti ini, kayak berbagai macam tulisan-tulisan Jepang gitu. Dan untuk boxnya sendiri, ini kita bisa belah dua seperti ini ya. Dan kita bisa melihat figurnya dari luar seperti apa. Dan langsung aja kita buka isi dalam boxnya ya. Oke teman-teman, di dalam boxnya ini kita dapat dua buah blister dan satu buah manual book di sini. Dan untuk di blister pertama, ini kita bisa melihat figurnya dari si Mizar Seed dan juga berbagai macam armor seperti armor badan, armor kepala, bahu, tangan, dan juga kaki. Dan di sini kita juga dapat beberapa parts tangan penggantinya. Lalu untuk di blister kedua, ini adalah kerangka dari objeknya dan juga ada armor di bagian perut dan juga armor untuk di bagian rok-rok di bagian sampingnya. Lalu seperti biasa untuk God Warrior kita mendapatkan Odin Saphir dan juga emblem yang bertuliskan Odin yang kita bisa pasang di standnya. Lalu di sini kita juga dapat beberapa parts tangan penggantinya lagi. Jadi total di dalam figur ini kita mendapatkan 6 pasang parts tangan pengganti yang bisa kita ganti di dalam figur ini. Jadi menurut gua untuk parts tangan penggantinya cukup banyak ya kita dapatnya. Ada parts tangannya normal, ada yang ngebuka, dan juga ada parts tangan yang menarik menurut gua yaitu dengan kuku-kukunya yang panjang. Lalu di sini kita juga dapat sayapnya ya, atau jubahnya yang berwarna merah. Dan untuk jubahnya sendiri, untuk Saint-Claude Myth reguler ini masih terbuat dari kain. Jadi ini nanti langsung aja ditusukin di armor bagian belakangnya. Lalu yang terakhir ini adalah manual booknya. Dan untuk manual book ini sendiri adalah panduan bagaimana cara memasang parts armornya ke figurnya dan juga parts armornya ke bagian objeknya. Terutama untuk pemasangan armor di bagian objeknya ini wajib banget dibaca sih. Lalu juga di sini kita dapat stiker yang bertulisan Mizar yang kita bisa pasang di bagian standnya. Oke teman-teman, jadi itu aja di dalam boxnya. Kita dapat dua buah blister, satu buah stiker, manual book, dan juga jubah merah di sini. Dan langsung aja kita lihat objek dari Zeta Mizar Seed ini.
Oke teman-teman, ini adalah bentuk objeknya dari Zeta Mizar Seat. Dan bentuk dari objeknya ini adalah Smilodon Tiger, atau sering kita sebut juga dengan Sabertooth Tiger. Dari bentuknya menurut gue ini mirip sih dengan Sabertooth Tiger ya, terutama untuk di bagian taringnya ini, yang benar-benar menggambarkan dari Sabertooth Tiger. Dan juga postur dan bentuk badan dari objeknya ini yang kelihatannya itu gagah dan buas gitu kelihatannya ya. Jadi menurut gue ini cukup keren sih untuk dari objeknya ya. Kalau dalam cerita mitologinya, objek dari Zeta Mizar Seat ini menggambarkan 2 ekor kucingnya Freya. Jadi benar-benar pas banget kalau di dalam Senseiya, si Zeta dan Alcor itu kan kayak saudara kembar ya. Dan untuk bentuk dari objeknya ini adalah sama-sama Sabertooth Tiger seperti ini. Atau masih dalam bangsa kucing lah. Jadi benar-benar sama lah dengan cerita mitologinya, yaitu 2 ekor kucing punyanya Freya. Lalu untuk proses pemasangannya menurut gue ini terbilang cukup sulit ya. Sebenarnya untuk pemasangan dari armor ya itu nggak terlalu sulit. Cuman yang membuat pemasangan dari objek ini menjadi sulit adalah untuk masang di bagian tangannya ini. Di tangan di bagian depan dan juga pemasangan di bagian buntutnya. Karena itu sangat-sangat keras sih menurut gua. Dan juga kedua kaki di bagian belakangnya ini yang menurut gua agak sedikit kendor ya. Jadi kayak loose gitu di bagian kaki di belakangnya. Dan juga pas pemasangan armor di bagian kaki di bagian depannya ini yang menurut gua agak sedikit susah juga. Jadi kesannya untuk armor dari atau objek dari Zeta Mizar Seat ini kesannya itu nggak kokoh gitu. Lalu untuk letak-letak dari armornya sendiri, ini di bagian kepala, ini adalah parts armor di bagian kepalanya ya. Terus ini di bagian badannya, di sini di bagian roknya ya, atau di bagian perutnya. Lalu ini adalah bagian rok bagian depan, samping, dan juga di bagian belakangnya ada di sini. Untuk di sini adalah bagian paha, ada bagian kaki. Terus di bagian sini adalah bagian tangan, dan di sini adalah di bagian lengannya juga. Dan di sini adalah di bagian pundaknya. Oke, jadi kurang lebih begitu aja untuk objek dari Zeta ini. Sebenarnya kalau dari secara bentuk, gue sebenarnya lumayan suka sih dengan objek dari Zeta ini. Tapi kalau dari proses pemasangan dan juga kekokohan dari objek ini, gue jadi kayak agak sedikit kurang suka sih dengan objeknya Zeta ini. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari Zeta Mizar Seat yang sudah terpasang lengkap dengan armornya ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari proporsi badannya dan juga dari bentuk dari armornya, sebenarnya sih gue cukup suka ya dengan figurnya. Tapi yang gue kurang suka itu adalah di bagian mukanya sendiri sih. Yang menurut gue mukanya itu nggak mirip dengan si Mizar Seat ya. Mukanya itu kayak culun gitu ya, menurut gue beda dengan yang ada di animenya. Kayaknya kan kalau di anime itu Mizar Seat itu kayak sangar dan mukanya tuh muka jahat lah gitu. Cuman kalau di sini mukanya tuh kayak muka baik gitu jadinya. Kayak kurang ada sangarnya gitu mukanya, jadi kurang mirip lah. Lalu juga untuk di bagian bahunya ini yang kalau misalkan kita bandingin dengan versi animenya juga ini berbeda warna catnya ya. Harusnya untuk warna cat yang di bagian yang warna lebih muda itu adalah di bagian luar, sedangkan yang warna lebih gelap itu adalah di bagian corak di bagian dalamnya. Cuman kalau yang untuk versi regulernya tertukar gitu ya, kebalik. Tapi kalau misalkan di versi EX-nya itu udah bener, jadi emang udah diperbaiki lah. Untuk di bagian corak-coraknya ini dia kayak ada tekstur-teksturnya gitu ya, bisa dilihat. Kayak ada gerenjel-gerenjel gitu. Jadi menurut gue kayak cukup unik sih untuk di bagian tekstur-tekstur di corak di armornya. Di bagian tengahnya ini kita bisa melihat Odin Saphir-nya. Lalu untuk di bagian belakangnya seperti ini.
Nah, jadi di belakangnya juga ada rambutnya yang langsung nancep di armor kepalanya. Untuk di bagian bolongan ini adalah tempat untuk kita memasang sayapnya atau jubahnya. Lalu untuk parts dari armornya, untuk di bagian kepala ini terbuat dari plastik ya, semua terbuat dari plastik. Untuk di bagian bahu juga sama, terbuat dari plastik, jadi ini ringan nih. Di bagian badannya ini terbuat dari besi semua, di bagian perutnya ini terbuat dari plastik. Untuk di bagian samping roknya, di bagian samping dan di bagian depan dan belakang itu terbuat dari besi semua. Lalu di bagian lengan dan di bagian tangan ini terbuat dari besi. Dan juga di bagian paha dan juga di bagian kakinya ini terbuat dari besi semua. Lalu untuk artikulasinya, ini di bagian kepala ini bisa kita nengok kanan kiri, cuman nggak bisa terlalu banyak juga karena untuk di bagian belakang ini terhalang oleh rambutnya. Nengok atas bawah juga nggak terlalu bisa ya, karena terhalang oleh rambut di belakangnya juga. Lalu untuk di bagian bahunya ini bisa naik turun, dan untuk di bagian tangannya kita bisa naikin, dan ini juga bisa nekuk, cuman nggak terlalu banyak juga, maksimal cuma segini. Dan untuk di bagian tangannya bisa muter-muter juga. Untuk di bagian dadanya sama sekali nggak ada artikulasi ya. Jadi ini di bagian badannya ini benar-benar kaku. Langsung ke artikulasi di bagian kakinya. Ini kita bisa maju ke depan. Lalu ini bisa kita nekuk juga. Cuman untuk di bagian lututnya sih gue sebenarnya agak kurang suka sih. Karena di bagian lututnya ini nyambung ke bagian kakinya. Jadi kelihatannya untuk di bagian lututnya itu kayak keluar ke depan gitu kalau misalkan kita tekukin. Kalau misalkan di bagian lututnya ini ditusukin ke sini, karena di sini kan ada bolongan, menurut gue lebih bagus sih. Jadi untuk bentuk armornya lebih natural. Lalu untuk di bagian telapak kakinya juga kita bisa ke depan, ke belakang, dan juga kita bisa ke samping-samping juga. Lalu untuk parts armor di bagian lengannya ini, menurut gue ini agak sedikit kendor sih, karena ini kalau misalkan kita lagi melakukan pose-pose gitu, itu sering kali ini armor di bagian lengan ini sering copot gitu, jadi kadang-kadang ngeselin aja sih. Dan juga untuk di bagian paha ini yang kadang-kadang suka copot juga. Lalu di sini kita dapat parts tangan pengganti ya, yang menurut gue di sini cukup menarik sih, karena emang satu-satunya tangan yang memiliki kuku sepanjang ini sih untuk figur Saint Cloudmid ya. Jadi emang sesuai dengan di animenya, untuk kuku si Mizar Seed ini emang bisa memanjang seperti ini saat dia mengeluarkan jurus-jurusnya. Jadi menurut gue ini merupakan parts tangan pengganti yang cukup bagus sih. Oke teman-teman, jadi untuk figur Zeta Mizar Seed ini, emang ini figur memiliki beberapa kekurangan sih. Seperti untuk face sculpt-nya yang kurang mirip dengan Mizar Seed, lalu untuk beberapa parts armor yang agak sedikit kendor, dan beberapa parts yang keras untuk pemasangannya, seperti untuk di bagian objek dan juga untuk pergantian parts tangannya ini. Jadi kalau misalkan kita lagi melakukan pose-pose dan kita ingin mengganti parts tangannya, itu menurut gua agak sedikit menyulitkan. Karena untuk penggantian parts tangannya ini yang menurut gue cukup keras. Tapi kalau gue lihat dari bentuk armor, warna, dan juga postur badan dari si Mizar Seed ini, menurut gue ini figur udah dibuat dengan cukup baik sih. Dan juga bentuk dari objeknya gue suka juga karena bentuknya itu mirip banget dengan yang ada di animenya. Jadi untuk skor Zeta Mizar Seed ini, gue kasih nilai 6,5 dari 10. Gue rasa sih ini figur kalau misalkan pada zamannya ya, di tahun 2007, ini figur pasti udah bagus banget. Tapi kalau misalkan dibawa ke zaman sekarang, ini figur jadinya memiliki beberapa kekurangan. Ya gue rasa jadi emang perlulah untuk dibuatkan versi EX-nya, supaya jadi relate ke zaman sekarang.
Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gua. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Dan bila kalian ada input dan masukan untuk video gua ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys on the next video. Bye-bye.